dessert yang selalu mentingin kualitas dan rasa. Jadi jualannya pun barokah ya guys. Sampai-sampai yang dari awalnya ruko kecil kayak gini bisa pindah ke tempat yang lebih besar. Warga Bandung pasti udah pada tahu Bakeslin. Mereka tuh terkenal banget sama bus cheesecake-nya. Sekarang tempatnya tuh lebih luas, nyaman, dan homey banget buat nge-dessert. Mereka tuh berkembang banget, bahkan sekarang ada pastry loh. Dari pertama kali nyobain burnt cheesecake-nya Bakeslin, Mimin udah nebak sih kalau bakalan sukses. Karena mereka tuh mentingin kualitas. Burnt cheesecake-nya ini dibuat dengan premium, bahkan stroberinya hasil dari panen petani lokal guys. Creamy, cheesy, seger dari buah stroberi. Ini approve guys. Di tempat yang baru ini mereka ada pilihan makanan berat guys. Rekomendasi Mimin sih pilih burgernya, underrated, patty-nya tebel dan juicy banget. Terus keju cheddarnya premium. Udah datang sama french fries juga loh. Enak banget semua yang ada di Bakeslin. Dessert yang satu ini juga wajib kalian coba guys. Cracker cheese. Teksturnya pas di sendok selembut itu. Milky, cheesy, makanya pas dingin enak banget. Kalau di Bakeslin biasanya Mimin nge-dessert ditemenin minuman kopi mereka. Dan enaknya sekarang kan bisa nongkrong lebih nyaman dan lama. Buat yang di luar kota Bandung ini wajib sih jadi destinasi ngafe kalian. Udah digoreng dengan teknik deep frying. Ayam goreng ini tuh warnanya tetap merah. Bahkan pas Mimin gigit ayamnya, sampai ke dalam dagingnya warnanya merah loh guys. Jadi ini nih yang jual ayam berwarna merah itu, ayam ponggol. Warnanya tuh merah karena ayamnya dimarinasi smoked paprika powder. Jadi ini tuh ayam goreng ala Malaysia guys. Jangan-jangan ayam diupin-ipin kayak gini juga ya. Mimin salfok deh, sekali goreng bisa sebanyak itu loh ayamnya. Dan makannya ini pakai nasi lemak yang warnanya biru guys. Kenapa warnanya harus biru ya? Suasananya ini Mimin kayak berasa di Malaysia gitu. Otentik banget masakannya. Semuanya digoreng-goreng dadakan. Jadi pas nyampe ke meja kita tuh masih panas guys. Mantep banget. Gak heran juga kalau tempat mereka tuh selalu rame orang makan guys. Nah kalian bisa pilih-pilih tuh paketnya. Kayak ini nih, ponggol pas. Ada nasi, tahu, tempe, sambal, dan ayam goreng rempah pastinya. Tuh gede banget loh ini ayamnya. Bumbunya berempah banget sampai ke dalam-dalam guys. Kalau mau yang lebih komplit lagi pesen yang ponggol gokil. Ada tambahan telur ceploknya. Nah yang Mimin suka, sambal mereka ini persis banget kayak yang Mimin makan di Malaysia. Pedesnya nampak. Terus tekstur ayamnya ini luarnya garing tapi dalam dagingnya tuh juicy banget. Oh ya, setiap paketnya udah datang sama es teh juga ya. Jangan lupa pesen filet ayam dan tahu lada garam, terus kulit merah dan ceker merah. Buset, penuh banget ya piring Mimin. Orang Malaysia pun kalau makan ini pasti bilang enak guys. Terus cekernya ini boneless loh, jadi langsung hap aja. Nikmat banget. Ayam ponggol ini wajib kalian cobain pokoknya. Waduh, udah kayak hujan bakso guys. Baksonya barbar banget, padahal yang bikin orang Solo. Tahu Mimin ya, bakso Solo yang paling enak di Surabaya tuh ini guys, bakso Solo Pasar Juk. Orang-orang Surabaya sih udah pada tahu ya kalau mau cari bakso Solo yang enak tuh ya cuman di sini guys. Tapi ini tuh kayak bukan bakso Solo pada umumnya. Soalnya ukurannya tuh gede-gede dan varian baksonya banyak. Tetep ya, kuahnya tuh ala bakso Solo yang gurih, seger, dan ngaldu dari tulang sapi. Dan pastinya khas bakso Solo, baksonya tuh berdaging banget. Kalau kesini kalian wajib cobain bakso tumpeng larvanya. Isinya tuh ada cincangan daging dan cabai. Kasih saus elek khas Jawa Timuran guys. Yang banyak. Terus kecap. Kasih sambal secukupnya aja. Luwek nemen guys. Kelihatan ya, ngurat pol, daging pol. Tuh pas digigit kelihatan kan uratnya. Mantep guys. Yang ini isi telur asin galak. Ini kombinasi telur asin dan daging cincang pedes. Wah ini sih kombinasi maut ya. Ternyata enak banget loh bakso telur asin. Parah, ini nikmat banget. Udah baksonya gede-gede, terus isiannya tuh emang enak guys. Cus yang penasaran buruan deh cobain. Pertama kalinya cobain steak tapi pakai daging rusa guys. Kayak gini penampakannya. Baru tahu rusa yang biasanya Mimin lihat di TV itu bisa kita makan. Dan di sini daging rusanya dibikin steak. Katanya sih daging rusa tuh manfaatnya lebih banyak dari daging sapi. Dapetinnya tuh kalian mesti ke Meat Bro guys. Mimin nyamperin cabangnya yang ada di Pasar Modern Intermoda Cisauk. Ternyata rame juga ya yang makan di sini. Yang Mimin suka, mereka tuh jujur banget. Kalau dagingnya pakai meltik, menunya ditulis meltik. Dan ada juga daging yang real meat, bukan meltik. Yang bikin kaget lagi, ini tuh warung tendaan tapi ada menu venison steak alias daging rusa. Penasaran banget ya, emang kayak gimana daging rusa rasanya? Ternyata daging rusa tuh tebel banget ya, berserat tapi juga tetap empuk. Tuh
Tuh guys, warnanya juga merah. Ternyata enak juga, ada aroma uniknya gitu. Daging rusa tuh proteinnya lebih tinggi dan rendah lemak loh. Untuk steak yang meltik, Mimin pesen yang tenderloin guys. Siramin barbecue sausnya. Wah, ini sausnya mantep banget guys. Dan karena ini daging meltik, jadi dagingnya tuh lebih juicy. Tapi Mimin paling suka sama mushroom sausnya ini guys. Gurih, umami banget. Emang mantep banget ya meat bro. Daging-daging yang meltik sampai yang premium ada semua di sini guys. Contohnya ini nih, mereka tuh ada iga panggang dan ini pakai US ribs loh. Segampang itu copot dari tulangnya. Wah, dagingnya bener-bener lembut. Setiap steak udah ada buncis, jagung, dan french fries. Dan itu semuanya enak banget. Yang penasaran buruan cobain di Meat Bro. Akhirnya di Malang ada pizza yang bener ya guys. Bikinnya tuh atraktif banget, pakai tungku. Namanya tuh Cia Pizza yang lokasinya di Kayu Tangan, persis di sebelah Taichi Hotel. Tempatnya kayak cafe di Italia ya, cozy banget buat nongki. Dari adonannya tuh pakai sourdough, terus teknik pembuatan pizzanya juga otentik guys. Kayaknya emang cuma di sini pizza paling bener yang ada di Malang. Dan yang bikin Mimin impress selain bahan-bahannya yang premium, mereka tuh manggang pizzanya pakai tungku yang dibuat dari batu api guys. Dan ini tuh pakai kayu bakar loh, jadi aromanya pasti smoky. Panasnya 450 derajat dan manggangnya tuh 90 detik aja udah mateng loh pizzanya. Terus pizzanya disajiin di atas batu api, jadi panasnya awet. Tuh, jadi pizzanya masih mulur-mulur panas kayak gini guys. Dan sekarang mereka tuh lagi ada promo grand opening dari tanggal 16 sampai 20 Agustus. Semua all varian pizza harganya cuma 38 ribuan aja guys. Pas banget ya buat ngerayain hari kemerdekaan Indonesia. Ngerasain pizza yang bener tapi harganya kelewat murah guys. Pasti chewy gitu adonannya. Dan kejunya ini jelas pakai yang impor ya. Yang ini pizza pakai 4 jenis keju guys. Pakai cream cheese dari New Zealand, mozzarella cheese, parmesan cheese, dan orange cheddar cheese. Untuk dessertnya kalian bisa pesen banana pizza with palm sugar. Mimin garansi ini enak banget. Perpaduan pisang, mozzarella cheese, parmesan cheese, dan palm sugar. Sweet pizza paling enak yang pernah Mimin coba. Selain pizza, kalian bisa pesen aneka pasta kayak carbonara spaghetti. Terus ada chicken steak yang dimarinasi dan di grill terus disajiin pakai saus garlic Japanese. Tekstur ayamnya tuh tetap lembut dan juicy. Bisa pesen popcorn chicken juga nih buat ngemil-ngemil sambil nongkrong. Apalagi ada minuman mojito dan kopi juga, jadi bikin makin betah nongkinya. Yuk guys, kalian cobain mumpung lagi promo loh. Orang-orang pada kenapa sih ini tuh nasi goreng tapi juga dibakar? Jadi ini tuh nasi goreng atau nasi bakar ya? Kasian juga, jadi beras ini nggak cukup dijadiin nasi, ternyata masih digoreng jadi nasi goreng terus dibakar. Dan ternyata masakan sejelimet itu banyak banget yang suka. Jadi penasaran sama nasi goreng bakarnya? Cobain dulu yang cakalang fufu. Wah, cakalangnya tuh pedes, terus nasinya kan digoreng terus dibakar, jadi aroma smokinya makin menjadi-jadi. Terus yang ini lauknya pakai sei mata guys. Basic nasi gorengnya tuh nasi bakar kemangi gitu loh. Bumbunya medok banget. Terus sei sapi sambal matanya ini juga mantep guys. Ada lagi juga yang nasi goreng bakar ayam taliwang. Ayamnya tuh disuir-suir tebel ya, dan ini tuh lebih pedas karena pakai bumbu taliwang. Ditambah lagi penyajiannya tuh pakai daun guys, jadi makin beraroma. Jujur ya, ini tuh cara makan nasi goreng terenak yang pernah Mimin coba. Nah, seporsinya tuh udah lengkap sama tahu tempe, lalap sayur, dan pastinya kerupuk. Gak heran ya kalau nasi gorengnya seenak ini, soalnya ini tuh nasi gorengnya The People's Cafe. Mereka tuh emang jagonya nasi goreng ya guys, udah next level. Ini sih sekte baru nasi goreng yang wajib kalian cobain. Kue terfluffy di Sukabumi. Lihat tuh cara bikinnya, diublek-ublek begitu. Seru banget deh masnya. Karena yang antri dan nungguin kue ini tuh banyak banget guys. Jadi sekali bikin harus super barbar. Dan ini semua tuh fresh from the oven ya, baru aja diangkat. Tuh jadinya gemoy banget sponge cake-nya. Ini tuh sponge cake yang viral banget dari Cina. Siapa coba yang gak tahu Nanyang Dashifu? Seneng deh, mereka akhirnya banyak cabang di Indonesia. Dan sekarang baru aja buka di La Piazza Kelapa Gading. Baru aja buka, antreannya udah gila guys. Ada 2000 cabang di seluruh dunia, dan yang di Indonesia ini udah halal MUI. Ternyata per loyang tuh pakai 50 butir telur dan susu murni. Gak pakai air guys. Dan sponge cake-nya itu dibikin dadakan, fresh bake, sampai ke tangan kita tuh masih anget-anget. Terus hasilnya tuh duang-duang cake, dalam bahasa Cina artinya kue yang bergoyang. Ya ampun, teksturnya fluffy banget kayak awan. Tuh bisa goyang-goyang kayak gini loh guys kuenya. Aduh, antara gemes dan ngiler ya. Dan rasanya tuh bener-bener enak banget. Apalagi yang cheese ini nih, ada tambahan keju cheddarnya yang melted guys, makin cheesy. Mimin belah ya, kalian lihat tuh semelted apa keju cheddarnya. Dan ini tuh masih panas guys. Beneran Mimin gak
bohong, ini tuh sponge cake terlembut dan terenak yang pernah Mimin cobain. No gimmick ya, serich apa nih keju cheddarnya. Full banget di setiap gigitan guys. Jadi nggak usah pada heran deh orang-orang bela-belain antri cuman demi sponge cake ini. Selain sponge cake, ternyata di sini tuh banyak banget kue-kue lainnya guys. Yang semua bahannya tuh pakai bahan-bahan lokal dan tanpa pengawet. Mimin sih paling suka sama floss cake-nya guys. Abonnya melimpah banget. Menu baru mereka ada Portugis egg tart, luarannya crusty dan dalamnya milky. Terus ada juga egg tart yang fillingnya tuh pakai pistachio. Ya ampun, gurih banget ini kacang pistachionya. Lanjut mereka juga ada kue mochi guys. Unik sih ini, teksturnya chewy gitu. Dan minuman yang wajib kalian pesan di sini strawberry matcha latte. Yang belum cobain rugi deh. Yuk cobain guys. Bluder digulung-gulung terus diisiin keju sampai setebel ini guys. Asli kreatif banget dan ini tuh enak guys. Emang Bandung tuh jagonya bikin roti. Kayak di sini nih tempatnya tuh mewah tapi harga rotinya cuma mulai 5 ribuan aja. Ada buy one get one pula. Paling seneng kalau ada toko roti yang ada teksturnya kayak gini guys. Jadi kita bisa cobain. Tuh anti nipu dan anti gimmick ya. Lokasinya tuh di Amaro. Biasanya orang-orang kalau ke Bandung bawa pulang oleh-oleh roti di sini guys. Yang paling terkenal tuh bluder gulungnya. Tapi selain itu varian rotinya tuh banyak banget. Pokoknya bikin kalap mata deh. Soalnya harganya juga murah banget guys. Dan pastinya dengan kualitas yang bagus ya. Ngebake roti dan packingnya tuh selalu fresh di tempat loh guys. Bahkan kue-kue kering pun juga ada di sini. Udah penasaran banget sama bluder gulungnya. Asli ini gede banget. Yang ini fillingnya abon. Full banget dari ujung ke ujung. Dan bludernya sendiri tuh lembut banget. Lanjut mereka juga punya pisang bolen. Ini tuh salah satu pisang bolen yang terbaik yang ada di Bandung guys. Pisangnya ini premium pakai pisang raja, mateng sempurna. Salfok sama packagingnya ya cantik banget. Kalau yang ini bluder biasa yang gak digulung. Ternyata rasanya tuh macem-macem. Bahkan ada yang fillingnya pakai durian loh. Unik banget deh. Jadi gak kayak makan bluder yang isiannya itu-itu aja. Selain itu ada brownies choco chip guys. Ini tuh ukurannya gede banget ya browniesnya. Rasanya tuh legit dan nyoklat banget. Ya ampun, banana cake-nya wangi pisang banget guys. Pisangnya aja pakai pisang raja bulu loh. Lihat tuh banana cake-nya lembut tapi juga padat guys. Ini juga bisa buat cemilan guys, almond pastry. Kulit pastry yang diolesin mentega ditaburi gula pasir dan kacang almond. Bikin nagih banget guys. Kalau ke Bandung wajib banget ya bawa pulang oleh-oleh Amaro. Jenis soto paling enak yang ada di Indonesia tuh cuman soto Betawi, no debat. Jeroan dan dagingnya digoreng dan kuahnya tuh kuah susu guys. Buat kalian yang suka soto Betawi Haji Husen tapi sering kehabisan, mending ke soto Jakarta M. Abbas ini deh. Mimin jamin ini counternya guys, jam bukanya tuh lebih lama. Terus jeroannya tuh lebih lengkap banget. Ada usus, paru, lidah, kikil, dan babat. Semuanya tuh digoreng dan stoknya melimpah guys. Nah setelah itu disiramin kuahnya yang terbuat dari campuran antara susu dan santan. Dan pastinya rempah-rempah yang cuman orang Betawi doang yang tahu. Tuh guys, bedanya di sini tuh warna kuahnya agak sedikit merah ya. Seporsi Mimin pesen yang campur dan dapat sebanyak ini guys, semangkok. Udah gitu potongannya juga gede-gede lagi. Gila guys, paru gorengnya tuh gak ada obat. Masih kres-kres nyes walaupun kena kuahnya. Mimin langsung tuangin aja deh jadi satu sama nasinya. Potongan tomat dan empingnya juga melimpah. Gak lebay ya kalau Mimin nyebutnya ini soto paling enak di Indonesia. Wah ini sih rate-nya 1000/10. Please kalian harus samperin soto Jakarta M. Abbas ini ya guys. Lokasinya di Tendaan.